sama. Ketika ini saya masuki, coba lihat. Gede mungkin rambut ikut. Nah, setelah masuk, ketinggian airnya gimana? Yang di pipa tambah tinggi ya? Nah, ini hubungannya dengan tinggi angkat sekap apa? Kalau masuk begini, sekapnya akan turun Pak. Maka kevakuman di venturi besar apa kecil Pak? Kalau turun, putaran mesin turun, hisapanya jadi kecil, alirannya kecil ya, aliran udaranya ya. Aliran udara kecil supaya mampu menghisap dari bensin yang dari ruang pelampung, maka bensinnya harus dinaikkan kan gitu Pak. Dan sebaliknya kalau sudah sekap saya tarik, maka permukaan ini turun karena alirannya sudah cepat. Saya tidak butuh permukaan bensin yang tinggi. Hisapannya juga besar kan gitu ya. Berarti apa fungsinya ini Pak? Nah, dengan saya tunjukkan begitu apa fungsi dari jarum sekap ini. Membantu menaikkan permukaan air. Menjaga pencampuran agar proporsional pada setiap posisi throttle, posisi sekap. Proporsional Pak. Artinya kalau sekap turun, kevakuman dan aliran udara kecil, permukaan bensin dinaikkan kan gitu ya, proporsional artinya begitu naik putarannya, kecepatan udara naik, kevakuman bertambah besar, ini dinaikkan, diturunkan. Jadi proporsional akhirnya gitu Pak, pada setiap posisi sekap. Buka sekian Iya. tetap proporsional. Bukan untuk memboroskan dan mengiritkan bahan Soalnya kalau bakar. dipikir-pikir juga yang throttle kupu-kupu itu nggak ada itunya ya. Iya, ada sepeda motor yang tanpa jarum ada. Jadi ini Butterfly, lebih meningkatkan. Ini lebih proporsional gitu Pak, pada setiap putaran mesin. Artinya kalau kemarin itu mengatur yang pakai gatot kupu-kupu itu berarti nggak ada yang ngatur. Tidak ada yang diatur ya. Artinya tetap ini lebih untuk proporsionalnya. Iya, proporsional pada setiap putaran mesin. Kalau bentuk jarumnya itu Pak agak melembung di tengah itu mengecil itu gimana? Oh iya memang Pak, ini hanya peragaan supaya tahu aja bahwa celah semakin sempit berarti tinggi permukaan semakin naik. Artinya kalau ada yang ceking gini, kalau sudah ditarik tinggi, berarti lubangnya kan jadi besar Pak. Iya betul. Turunnya jadi tambah rendah itu Pak. Dan sebaliknya nanti kalau dicelupkan makin dalam, maka ketinggian ini makin naik. Kondisitasnya tertentu akhirnya. Dengan jelas meneh gawe spoiler nganggo sing bahan bening. Pasang. Di ujungnya sana. Karburator itu bikin spoiler yang bening. Lo bisa lihat ya? Nanti bisa lihat. Lubang itu, bisa dilubangi. Jadi kalau kepada karburator yang membuat campuran kaya dan miskin apanya Pak? Harus dari Lubang-lubang itu. semua hanya tergantung dari main jet Pak. Ya, Air breather-nya itu juga main karburator itu sama ada air breather itu udaranya kalau semakin Iya. lubangnya itu nanti semakin kurus.
bikin bubble ya Pak. hanya itu atomisasi saja Pak. atomisasi Pak. Jadi lubangnya walaupun banyak, tapi kalau ketinggian ruang pelampung tinggi, bensinnya permukaannya tinggi kan ketutupan Pak. Iya, Jadi hanya atomisasi. atomisasi. Jadi fokusnya di lubang utamanya. Iya, mindset yang bisa mengalirkan bensin itu dari bawah itu. Ya, jadi maksud saya memperagakan ini supaya nggak salah pengertian nanti. Misal ada sepeda motor, anu keborosan terus diutek gini, apa benar Pak? Diutek jarumnya. Jadi pengetahuan yang pokok ini, pembuktian ini saya maksudkan agar kita tidak salah dalam bekerja Pak, mengatasi permasalahan. Berarti Pak, ini tanya Pak, fungsinya grid pada jarum itu untuk mengepaskan proporsionalnya. Iya, untuk menentukan Kalau proporsional. ketika digas kok nggak pas proporsinya bisa diturunkan atau gimana? Iya, Kalau masalah campuran tetap di mindsetnya tetap tadi. di mindsetnya. Terus yang sekarang kedua itu isas imas itu apa itu? Yang jelas imas itu ya dari katanya itu sudah dia hanya menyetel campuran pada saat Suasana. iya idol. Setelah idol tidak. Ada saya lihat di bengkel nyetel karburator, harus irit banyak imasnya itu diputar-putar digas-gas. Namanya. Ya biar mereka nggak ngerti kok Pak. Dipikir dengan menyetel campuran itu terus bisa irit sampai putaran tinggi. Padahal itu menyetel saat idle saja. Jadi mereka itu melakukan penyetelan itu tanpa sadar sebenarnya Pak. Makanya saya sering lihat di bengkel itu sajane itu tunggu gitu Pak. Setelah itu dikuas-kuas sampai masih karpe. Padahal kan hanya itu idle disetel kan gitu ya. Gak butuh digas, ada yang ngegas gini sambil nyetel ini. Nanti pulang kalau ada muridnya bapak yang gitu kotak ya Mas. Disuruh nyetel imas kok sambil digas. Kalau sambil digas nanti tidak idle lagi. Nanti jarum skrup itu tidak berfungsi sama sekali waktu disetel itu hanya gaya-gayaan Pak di bengkel supaya ketok pembayaran supaya ketok dibayari banyak muter itu. Kecuali dia cek emisi. Emisi itu dicek pada saat pertanyaannya gini, emisi terjelek itu pada saat apa Pak? Putaran idle kan, putaran menengah atau putaran tinggi? Putaran idle itu, jadi salah besar kalau ngecek emisi saat putaran menengah atau tinggi. Harus saat idle. Makanya menyetelnya juga penyetelannya hanya ada di sistem idle. Tidak ada penyetelan di putaran menengah, tidak ada penyetelan di putaran tinggi, tidak ada skrupnya.